Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Jessica Agatha Sudian dengan NIM 31S24005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, paper saya yang berjudul dengan Heat Condition with Viscous Heat Source. Outline-nya yang pertama, fenomena yang terjadi. Yang kedua, asumsi yang terdapat pada fenomena. Yang ketiga, gambar elemen volume beserta titik koordinat. Yang keempat, persamaan flux pada fenomena tersebut. Yang kelima, penurunan matematis berdasarkan fenomena. Yang keenam, penentuan persamaan distribusi temperatur. Yang ketujuh, dan boundary condition. Fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi yaitu kondisi panas atau heat condition adalah salah satu metode perpindahan panas yang terjadi ketika panas bergerak dari suatu tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin melalui penghantaran panas. Ini terjadi karena partikel-partikel dalam materi padat, misalnya logam atau batu, bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Fenomena yang terjadi yaitu terdapat dua silinder, di mana silinder luar bergerak dengan kecepatan yaitu omega R atau R omega, sedangkan silinder dalamnya tidak bergerak atau diam. Panas dihasilkan dari silinder luar yang berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana T menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Elemen volume dan profil distribusi. Ini merupakan elemen volumenya. Sehingga dari elemen volume ini kita mendapatkan asumsi. Yang pertama, silinder yang luar ini berputar. Yang kedua, silinder dalamnya diam. B ini merupakan tempat fluida mengalir atau ruang antar silinder. Yang keempat, panas dihasilkan dari silinder luar yang berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Yang kelima, terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Ini dia dari panas dari luar menuju ke dalam fluida. Yang keenam, permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana si T ini menjadi fungsi terhadap si R itu sendiri, terhadap R ini sendiri. Baru yang ketujuh, konduktivitasnya thermal konstan. Yang kedelapan, panas yang dihasilkan ini disebabkan oleh disipasi viskos dan disebut sebagai sumber panas volume. Ini ditunjukkan dengan SV. Yang ketujuh, keadaannya steady state. Yang kesepuluh, lekukan silinder diabaikan, fluid Newton yang tidak dapat dimampatkan di antara silinder. Sehingga dari gambar tadi kita dapat memodifikasi sebagian dari sistem aliran pada sebelumnya di mana kelengkungan permukaan pembatas diabaikan. Sehingga dari gambar ini sistem silinder disederhanakan menjadi dua pelat sejajar celah B sangat kecil dibandingkan jari-jari silinder. Pelat bawah diam, sedangkan pelat atas bergerak dengan kecepatan FB sama dengan VB sama dengan omega R. Profil kecepatan atau VZ-nya berbentuk linear karena aliran kuat pada gradien tekanan menghasilkan gradien geser yang konstan di seluruh celah. Dengan syarat batas V sama dengan 0 di bawah dan V sama dengan B. Yang ini V sama dengan 0 dan ini V sama dengan B. Sehingga kita memperolehlah persamaannya itu VZ sama dengan VB dikali dengan X per B. Sebaliknya, profil temperatur atau Tx-nya itu berbentuk melengkung. Dia berbentuk melengkung karena adanya pembangkitan panas viskos akibat gesekan antara lapisan fluida.
Panas ini merambat ke dinding melalui konduksi sehingga distribusi suhu tidak linear atau umumnya parabola. Sehingga dari gambar ini permukaan atas bergerak dengan kecepatan VB sama dengan omega, R omega dan ini merupakan permukaan stasioner. Lebar Lebarnya itu jika celah si B itu kecil sehubungan dengan jari-jari silinder CR silinder luar, maka efek kelengkungannya ini dapat diabaikan. Sehingga dapatlah distribusi kecepatannya yang tadi yang Vj sama dengan V base dikali X per B, di mana V base sama dengan omega R. Jadi, saat silindernya ini berputar, setiap cangkang silinder fluida ini bergesekan. Nah, ini terjadi bergesekan dengan yang berdekatan. Jadi mereka bergesekan dengan yang berdekatan. Gesekan antara lapisan fluida ini berdekatan menghasilkan panas. Sehingga dari gesekannya itu, si fluida itu menghasilkan panas. Dengan catatan keseimbangan energi ke, pada cangkang dengan ketebalan ketebalan kapalnya delta X, lebarnya itu W, dan panjangnya itu L. Sehingga dari gambar tadi kita bisa menentukan kontrol volume. Dari gambar ini kita tidak bisa mendapatkan kontrol volumenya. Eh, Terus kita dapat mendapatkan rate of combined energinya. In 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 AT X sama dengan menghasilkan LW dikali dengan tau X di mana X baru out AT X ditambah delta X menghasilkan LW dikali dengan X di mana X tambah delta X. In AT Z sama dengan 0 menghasilkan W dikali omega X dikali tau Z di mana Z sama dengan 0. AT Z sama dengan L menghasilkan W delta X tau Z di mana Z sama dengan L. In AT Y sama dengan 0 menghasilkan L delta X itu di Y di mana Y sama dengan 0. AT Y sama dengan W menghasilkan L delta X tau Y di mana Y sama dengan W. Sehingga kita mendapatkan persamaan energinya. Energi balance equation-nya itu rate of energy in by convective transport dikurang rate of energy out by convective transport ditambah rate of energy in by molecular transport dikurang rate of energy out by molecular transport ditambah rate of work done system by molecular transport dikurang rate of work done system by molecular transport ditambah rate of work done on system by external proses tambah rate of energy production sama dengan 0. Ini merupakan dia keadaannya dengan steady state. Tapi di sini kita mencoret rate of energy in by convective transport dikurang rate of energy out by convective transport dengan rate of work done on system by molecular transport dikurang rate of work done system by molecular transport ditambah dengan rate of work done system by external transport ditambah process of energy production. Kenapa dia dicoret? Karena fluida itu tidak mengalir melainkan bergerak akibat rotasi silinder luar. Maka flux energi konvektif itu yang ada konvektifnya diabaikan. Dan yang kedua, sistem itu tidak mengalami perubahan volume dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Makanya gaya yang ada bekerjanya itu dan juga volumenya itu tidak ikut. Baru yang ketiga, sistem tidak memiliki sumber energi internal sebagai reaksi kimia. Sehingga kita mendapatkan persamaannya itu rate of energy in by molecular mutation dikurang rate of energy out by molecular mutation atau ini sebenarnya rate of energy in by molecular transport dikurang rate of energy out by molecular transport sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan rumusannya LW X di mana X dikurang LW atau X di mana X tambah delta X sama dengan 0. Kita membaginya dengan LW delta X sehingga mendapatkan hasil
Tau X di mana X dikurang X, tau X di mana X tambah delta X per delta X sama dengan 0. Hasilnya ini kita limitkan sehingga mendapatkan hasilnya ini nih. Sehingga hasilnya dari limit itu kita mengintegralkan integral dari d tau X sama dengan integral 0 dx. Sehingga hasil dari integralnya itu tau X sama dengan C1. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang pertama. Kita tahu bahwa flux itu merupakan energi gabungan. Sehingga tau sama dengan 1/2 tau pi kuadrat ditambah tau H di dikali V ditambah tau dikali V ditambah Q ini yang Q merupakan kondisi panas, sedangkan T dikali V ini tegangan geser dikali dengan kecepatan. Sedangkan yang ini merupakan energi kinetik dan energi entalpi. Sehingga kita mendapat tinjauan komponen dari flux energi gabungannya atau CR. Yang pertama kita mendapatkan 1/2 tau V kuadrat tambah EH dikali V. Ini merupakan flux energi konvektif vektor sepanjang X atau Vx sama dengan 0. Ini dia sama dengan 0. Yang kedua, tau dikali V ini merupakan flux kerja molekulernya. Yang dimana tau XX, Vx tambah tau Xy, Vy tambah tau Xz, Vz dimana Vx sama dengan Vy sama dengan 0. Terus tau dikali V sama dengan tau Xz dikali Vz dimana tau Xz sama dengan mu dvz per dx. Sehingga kita mendapatkan tau V sama dengan min Vz mu dvz dx. Baru yang ketiganya Qx sama dengan min K dt per dx. Maka tau X sama dengan 0 tambah min Vz mu dvz per dx tambah min K dt per dx. Maka persamaan satu itu kita tadi yang dapat dari sini tau X sama dengan C1. Sehingga min Vz sama dengan mu dvz per dx dikurang X dt per dx sama dengan C1. Dan keterangannya Vz sama dengan Vb dikali X per B, dvz per dx sama dengan Vb per B. Terus kita masukkan dia min Vb, kita menggantikan yang dimana Vz tadi kan yang ini. Sehingga min Vb dikali X per B dikali mu Vb per B dikurang K dt per dx sama dengan C1. Terus min Vb per B pangkat 2 mu X dikurang K dt per dx sama dengan C1. Terus min K dt per dx sama dengan C1 tambah Vb per B pangkat 2 mu X. Sehingga kita pindahkan si X-nya ke sini, si K-nya ke sini. Sehingga dapatlah dia dt per dx sama dengan mu Vb per B kuadrat dikali dengan mu XK per K dikurang C1 per K. Sehingga hasilnya ini kita integralkan sehingga mendapatkan hasil tau sama dengan mu X kuadrat per 2K dikali dengan VB per B kuadrat sama dikurang C1 X per K tambah 2. Sehingga kita dapat membuat boundary condition-nya dari gambar ini. Sehingga dari gambar ini, boundary condition pertamanya itu ketika si ARX sama dengan 0, sehingga si T-nya itu sama dengan T0. Ketika si X ini ketika si RX sama dengan 0, maka si T itu sama dengan T0. Maka dari boundary condition ini kita dapat T0 sama dengan min mu 0 kuadrat per 2K dikali dengan VB per B pangkat 2 dikurang C1 dikali 0 per K ditambah C2 menghasilkan Z sama dengan T0. Inilah persamaan yang pertama tadi. Terus kita setelah mendapatkan boundary condition yang pertama, kita cari juga boundary condition kedua dengan yang dari gambar ini. Dari gambar ini si AT X sama dengan B itu kita karena si AT si X sama dengan B, ini si X ini sepanjang B, berarti si T sama dengan TB. Sehingga TB sama dengan min mu B kuadrat per 2K dikali dengan VB per B kuadrat dikurang C1B per K ditambah T0. Sehingga TB itu mengganti jadi C1 per B
yang ini, yang jika ini berpindah ke sini, per K sama dengan mu VB kuadrat per 2K ditambah T0 dikurang TB. Sehingga C1-nya sama dengan min mu VB kuadrat K per 2K dikali B tambah T0 dikali K per B dikurang TB dikali K per B. Sehingga C1 sama dengan min mu VB kuadrat per 2B dikurang TB dikurang T0 per B dikali dengan K merupakan persamaan keduanya. Sehingga kita mendapatkan sehingga kita bisa mensubstitusi C1 dan C2 ke persamaan yang kepersamaannya. Sehingga T sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan VB per B kuadrat dikurang buka kurung min mu VB kuadrat per 2B dikurang TB per T0 dikali KD per B dikali dengan X per B tambah T0. Sehingga T dikurang T0, isi T0 ini kita pindahkan ke sini, sehingga yang awalnya dia positif menjadi negatif. Sehingga T dikurang T0 sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan buka kurung VB per B angka 2 ditambah X per B buka kurung mu buka kurung VB kuadrat per 2K dikurung ditambah TB dikurang T0. Sehingga hasilnya persamaannya ini kita bagi dengan TB dikurang T0. Sehingga T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan TB per T0 dikali dengan PB per B kuadrat ditambah X per B dikali TB dikurang T0 dikali dengan mu dikali dengan buka kurung VB kuadrat per 2K ditambah TB dikurang T0. Sehingga T dikurang T0 sama dengan T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali TB dikurang T0 dikali dengan VB per B kuadrat tambah mu X VB kuadrat per 2B dikali dengan TB dikurang T0 dikali dengan K ditambah dengan X per B. Sehingga kita sederhanakan dia menjadi T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan X per B ditambah X mu VB kuadrat per 2K dikali dengan TB dikurang T0 dikali dengan B dikali dengan min X per H tambah 1. Ini merupakan Brinkan number, yang dimana bilangan itu tidak berdimensi dalam melakukan fluida dan perpindahan panas, yang digunakan untuk mengukur perbandingan panas yang dihasilkan oleh viskositas fluida dan perpindahan panas konduktif, atau yang disebut dengan analisis fluida dengan efek viskos yang signifikan. Persamaan NBR itu yaitu mu per K dikali dengan VB kuadrat per TB dikurang T0. Sehingga yang ini tadi kita ubah dia menjadi kebersamaan Brinkan number. Sehingga T dikurang T0 sama dengan TB dikurang T0 sama dengan XB ditambah setengah NBR dikali dengan X per B dikali dengan 1 dikurang X per B. Sekian video dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.